Halo, balik lagi di Hardware 74. Di video ini, saya bahas hal pertama yang harus dilakukan usai setup Samsung Galaxy M15 5G. Jadi pertama, yang perlu kalian lakukan adalah menghubungkan ke Wi-Fi. Jadi kita akan mulai dari situ. Mari kita buka kunci ponsel kita, lalu masuk ke pengaturan, dan di pengaturan tersebut pilih koneksi. Sekarang di menu koneksi, masuk ke Wi-Fi, dan di sini kalian pilih jaringan kalian, lalu masukkan kata sandinya. Sekarang klik sambungkan, dan seperti yang kalian lihat, kita akhirnya sudah terhubung ke jaringan. Jadi, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menambahkan akun Google. Buka Play Store, dan di sini kita akan klik masuk. Sekarang, jika pada suatu saat menambahkan akun Google Play Store, kalian tiba-tiba menutup sendiri, itu normal. Karena itu adalah masalah dari Play Store, bukan dari perangkatnya. Jadi di sini, masukkan email kalian. Lalu kalian harus memasukkan kata sandinya. Jadi saya akan kembali setelah saya memasukkan kata sandi saya. Sekarang pilih siapa yang akan menggunakan perangkat ini. Kita akan menggunakan opsi pertama, kecuali jika kalian sedang menyiapkan perangkat ini untuk anak kalian. Klik berikutnya, dan di sini kalian perlu menyetujui syarat dan ketentuan layanan. Dan setelah itu, pastikan kalian mengaktifkan fitur cadangan. Jadi aktifin pencadangan, klik selesai, lalu klik terima di sini. Pastiin pencadangan data perangkat diaktifkan. Dan sekarang kita berada di Play Store, sehingga kita dapat menggunakan kata sandi untuk memverifikasi pembelian kita. Sekarang mari kita klik avatar kita di sini. Sekarang, buka aplikasi dan game saya, lalu klik pembaruan. Kami memiliki 21 pembaruan yang tersedia. Kita akan mengklik perbarui semua dan membiarkannya memperbarui di latar belakang, dan sementara itu kita akan mengatur kunci layar. Jadi sekarang mari kita masuk ke pengaturan. Di sini kita akan memilih keamanan dan privasi. Lalu kita akan masuk ke layar kunci. Dan kita akan memilih antara PIN, kata sandi, atau pola. Itu sepenuhnya terserah kita, saya sendiri selalu menggunakan PIN. Dan di sini, seperti yang kalian lihat, setidaknya 6 digit direkomendasikan. Saya akan memasukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pastikan Anda tidak menggunakannya karena terdapat beberapa angka berurutan. Klik. Pastikan bahwa jika sahabat Anda memayukan kata sandi Anda, maka ini tidak akan muncul. Dan setelah itu, Anda akan aman. Jadi dia notifikasi yang muncul di layar kunci. Anda dapat memilih ikon kartu atau titik. Semuanya terserah Anda. Sekarang kita akan kembali ke layar kunci. Dan di sini, masukkan kata sandi yang baru saja kita buat. Dan sekarang, mari kita lanjutkan ke biometrik. Dan kita akan mulai dengan sidik jari. Jadi kita akan klik lanjutkan. Sekarang kita ingin meletakkan jari di sensor ini. Jadi begitu persentasenya naik, kita cukup ulangi semua langkah di sini. Jadi sekarang sidik jari sudah ditambahkan. Kita bisa mencobanya lagi. Saya akan menggunakan ibu jari yang berbeda. Maaf, jari yang berbeda. Tidak terdeteksi. Sekarang berhasil. Jadi kita akan kembali lagi ke layar kunci. Masukkan PIN-nya. Lalu kita akan masuk ke biometrik lagi. Dan untuk pengenalan wajah, kita akan klik lanjutkan dan di sini kita ingin klik daftar. Sekarang kita perlu memposisikan wajah kita di bingkai ini. Setelah Anda memposisikan wajah di bingkai, Anda akan melihat ini. Jadi itu artinya wajah kita sudah terdaftar dan sekarang kita aman. Jadi yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita akan mengatur Google Wallet terlebih dahulu. Anda dapat memastikan bahwa itu tidak terpasang di sini. Dan jika belum ada, kunjungi saja Play Store. Dan di sini silakan cari. Di sini cari Google Pay. Lalu klik Google Wallet. Klik install dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Sekarang sudah terpasang sepenuhnya. Kami telah melakukan semua pembaruan dan Google Wallet juga sudah terpasang.
Kita akan mengklik buka dan aplikasi akan secara otomatis memilih akun yang akan digunakan. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang apapun di sini. Sekarang mari izinkan Google Wallet untuk mengirimkan notifikasi kepada kita. Kita akan menambahkan pintasan nanti, tapi pertama-tama yang akan kita lakukan di sini adalah menambahkan kartu baru. Jadi di sini kalian bisa melihat semua program loyalitas, club, cashback, payback, dan semuanya. Di sini kita akan klik tombol plus. Dan di sini kita bisa menambahkan kartu pembayaran, kartu transportasi, kartu isi ulang, kartu hadiah, atau memindai barcode atau kode QR dan tetap menyimpannya di dompet kita. Kita akan klik kartu pembayaran dan disinilah kamu bisa menambahkan kartu yang sudah tersimpan di dompetmu. Seperti yang kalian lihat di sini, saya punya Mastercard saya, tapi di sini kalian tinggal klik kartu kredit atau debit baru. Dan seperti yang kalian lihat, beginilah prosesnya. Jika kalian klik di sini, kalian bisa dengan mudah memindai kartu dan kalian juga bisa memasukkannya secara manual. Jadi kita akan memasukkan nomor kartu Visa sebagai contoh. Dan di sini tentu saja kartu itu tidak akan valid. Tapi jika kalian memasukkan informasi kalian di sini, klik simpan dan lanjutkan dan pastikan alamat kalian di sini sudah benar. Lalu kalian akan memiliki kartu kalian. Biar saya tunjukkan di mana. Kalian akan melihat kartu kalian tepat di sini. Kalian bisa melihat riwayat pembayaran, riwayat transaksi, dan semua hal terkait di mana kalian membelanjakan uang, serta berapa banyak yang kalian habiskan. Dan sekarang kita akan menambahkan pintasan. Jadi mari kita kunci ponsel kita dulu. Sekarang mari kita ke sini dan tahan jari kita. Sekarang mari kita masukkan kode PIN. Dan sekarang kita tinggal klik pada ponsel di sini. Dan kita bisa memilih dari aplikasi-aplikasi yang ada. Kita akan menggulir ke dompet. Klik selesai. Dan sekarang dompet kita sudah ada di sini. Jadi sekarang kita bisa langsung melakukannya. Dan biar saya gunakan sidik jari. Dan kita sudah masuk ke dompet. Jadi sekarang setelah itu yang perlu kalian lakukan adalah memeriksa pengaturan baterai kalian. Kita ingin memastikan ponsel ini tetap menyala selama mungkin. Jadi kita akan mengoptimalkan baterai kita. Kita akan masuk ke menu baterai. Sekarang di sini masuk ke penghemat daya, pastikan semua yang ada di sini diaktifkan, dan seperti yang kalian lihat, tampilannya akan seperti ini. Tentu saja kalian bisa mematikan mode gelap atau mengubah waktu layar mati jika kalian mengaturnya ke 15 detik. Di sini kalian bisa membatasi aplikasi di layar utama dan ini sangat bagus, karena ini juga akan sangat menghemat baterai kalian, jadi kalian bisa mengaktifkan semuanya di sini. Selanjutnya, batas penggunaan latar belakang. Jika aplikasi Wanen terus berjalan di latar belakang, kalian bisa memasukkannya ke dalam daftar aplikasi tidur atau tidur mendalam. Aplikasi tidur mendalam tidak akan pernah berjalan di latar belakang. Sebagai contoh, Chrome dan Facebook sekarang tidak akan pernah berjalan di latar belakang. Dan kalian mungkin tidak akan menerima notifikasi dari aplikasi tersebut kecuali kalian membukanya. Selanjutnya, kita punya aplikasi tidur. Di sini, aplikasi hanya sesekali berjalan di latar belakang. Kita akan memilih kamera dan Chrome, pause, Google, Galaxy, Avatar, dan aplikasi yang tidak pernah tidur otomatis. Ini adalah aplikasi yang ingin kalian biarkan tetap berjalan di latar belakang, tapi ini akan menguras baterai kalian. Selanjutnya, perlindungan baterai. Kalian bisa memilih untuk menggunakan mode maksimum, sehingga baterai kalian akan berhenti mengisi daya saat mencapai 80, 85, 90, atau 95%. Tentu saja, semakin rendah persentasenya, semakin baik umur baterai kalian. Namun, saya sarankan kalian memilih pengaturan dasar dan mengaktifkan perlindungan adaptif. Nah, berikut ini tampilan penggunaan baterai. Jadi, nggak banyak yang bisa dilihat di sini karena ponsel ini baru saja diatur. Namun, jika Anda memiliki beberapa aplikasi, Anda dapat mengklik batasan penggunaan latar belakang di sini dan menonaktifkannya sementara. Sekarang, untuk opsi pengisian daya, Anda perlu mengaktifkan pengisian daya cepat dan mengaktifkan tampilkan informasi pengisian daya. Dan pastikan untuk mengaktifkan peredupan layar otomatis, menampilkan persentase baterai, dan juga apakah Anda menyukainya atau tidak. Kalian sebaiknya tetap mengaktifkan ini agar bisa melihat persentase baterai. Seperti yang kalian lihat, kalian tidak bisa melihatnya di pusat kontrol. Jadi sangat penting untuk tetap membiarkannya seperti itu. Sekarang untuk informasi baterai, kita punya level, status, dan kapasitas. Jadi di sini kita punya semuanya.
Dan sebagai langkah terakhir yang perlu kalian lakukan di sini adalah periksa pembaruan perangkat lunak. Jadi kita harus memastikan bahwa kita sudah menggunakan versi terbaru. Mari kita gulir ke bawah ke pembaruan perangkat lunak, lalu unduh dan install. Dan seperti yang kalian lihat, sekarang sedang memeriksa pembaruan. Jadi saya sudah menggunakan versi terbaru, tapi jika kalian belum, saya sarankan untuk memperbaruinya. Sangat penting untuk selalu mengikuti versi terbaru. Jadi itu saja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan tinggalkan like, subscribe, dan komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.